Oke, di pertemuan kali ini hasilnya pokok bahasannya seharusnya kemarin ya. Jadi kita di pertemuan ini membuat otomatisasi daftar isi, tabel, dan gambar. Materinya saya tidak upload ulang materi, silahkan diunduh di pertemuan kedua kemarin ya. Karena langkahnya hasilnya di kemarin. Tapi untuk pengantar ke sana itu seharusnya kemarin kan page number dulu. Ya wis tidak apa-apa lah. Ini pertemuan kedua. Ya, langkahnya sama, tutorialnya sama dengan yang ini. Materi di sini yang saya upload di pertemuan sebelumnya. Bagaimana membuat otomatisasi daftar isi, tabel, dan ini kurang isi ya. Isi daftar tabel dan gambar di Word ya. Daftar isi yang perlu kita sebut nanti. Jadi jangan sampai kalian sudah belajar Microsoft Word ini ya. Kalian gunakan hanya sebagai mesin ketik saja. Contoh dulu waktu zaman saya masih apa ya, S1 itu tahun 2008 ya. Waalaikumsalam. Tahun 2008 itu saya manual gini, titik gitu ya. Jadi yang paling kiri, format paling kiri, kemudian dikasih titik-titik, halaman berapa. Kemudian sub judulnya dikasih lagi titik-titik gitu. Masih manual. Nanti kalau ada revisi dari pembimbing gitu ya, oh ini ditambahkan materi apa jenis pembahasan tentang ini ya, nanti halamannya ngubah lagi disesuaikan atau gambar dan tabel tambahkan. Nah ini kita akan sangat kesulitan, harus mengecek satu-satu gitu ya. Oh ini tadi halaman berapa, di scroll ke bawah gitu, sangat tidak, karena belum tahu caranya ya. Sekarang ya minimal kalian sudah mempelajari tentang dasar pengolahan kata, kita bisa bagaimana membuat mapping ya, tahu ya mapping. Contohnya seperti ini, saya punya materi tentang sebentar, modul, oke modul ya, buku ajar lah. Nah buku ajar ini. Nah, ini ada buku ajar, halamannya sampai dengan 70. Ya, contoh KTI kan hampir sama ya, sekitar 70-an ya biasanya. Ada yang cuma 50. Nah, ini kita buat mapping. Caranya bagaimana? Coba kalian lihat ini di menu view. Saya pakai navigation pin. Nah, nanti di sebelah kiri itu ada kayak peta. Ya, ini isinya ya dari daftar isi. Ini sama dengan daftar isi. Nanti daftar isi isinya seperti ini, sama. Ini dibuat mapping, navigation dari dokumen kita. Jadi apa istilahnya? Penunjuk apa istilahnya, arah ya, apa map atau apa peta dari dokumen kita. Sama kalau kita ingin menuju ke bab 2, tinggal klik aja bab 2 gitu ya. Ingin ke sub apa, jadi enak sekali, gampang, tidak usah scroll satu-satu gitu ya, akan memakan waktu. Nah, konsep ini yang dipakai untuk membuat otomatisasi daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar. Aslinya tutorial banyak ya di grup, baik itu Facebook, YouTube Short, banyak ya. Kalau kalian pernah sekali scroll ya, banyak tips kaitannya dengan penggunaan baik itu Word maupun Excel ya. Oke, kita pelajari bagaimana caranya. Konsep sederhananya untuk membuat navigation ini kita gunakan style namanya. Style ya. Tadi di materi sudah sedikit disampaikan bahwa mana tadi? Ini benar ini ya. Nah, ini. Kita gunakan heading namanya. Stylenya heading. Kalau di Word itu stylenya macam-macam ya. Kalau ada yang normal, ada yang ini yang saya tunjuk ini. Di menu home, di sini ada stylus ya, stylus. Ini ada toolbar stylus. Nah, ini ada normal, body text, list paragraph, no spacing ini. Kalian drop down ini boleh more. Nah, di sini kan ada banyak. Nah, style ini apa? Style ini ya format kalau saya bilang ya. Dia formatnya mau dibuat apa gitu. Kalau kita ingin membuat daftar isi, itu stylenya harus menggunakan style heading. Ya, jadi heading 1, heading 2, dan kalau subbab lagi ada heading 3 gitu ya. Ini ada heading 3 enggak? Enggak ada. Oke, nanti kita coba pakai heading 2 saja. Bentar. Create style-nya nanti tinggal penjorokan ya. Ini ada heading enggak ya? Coba saya kasih. Saya belum pernah membuat style baru macam. Heading 3. Oh, sudah ada.
Berarti tinggal cari aja nanti. Di sini tinggal dicari normal heading. Ini normal body text heading 1. Heading 3-nya mana? Udah kelihatan. So preview. Ini previewnya. Tapi sudah ada tapi tidak tampil. Oke, nanti coba kita main di heading 1, heading 2 dulu ya. Nanti untuk heading 3 caranya sama. Ini karena word saya sudah banyak sekali di setting. Coba nanti pastikan di word kalian ya, ada heading 3 atau tidak. Itu digunakan untuk membuat sub-sub bab. Ya, contoh kayak di bab 2, biasanya yang banyak sub-subnya itu di bab 2 untuk teori dasar, landasan teori itu biasanya kan pokok bahasan di babnya, kemudian subbab yang 2.1, kemudian ada 21.1 sub-sub bab ini namanya. Oke, kita coba latihannya kita gunakan yang ini dulu ya. Kita lanjutkan yang kemarin. Yang sudah, jadi ini berkelanjutan. Apa yang menjadi tugas kalian yang pertama, itu nanti dipakai untuk praktikum yang ini, yang kedua kemarin, yang sudah dikumpulkan nanti sebagai bahan untuk praktek pertemuan ketiga ini. Pertemuan ketiga. Apa tadi namanya ya? Oh, belum saya buka ya. Oke, sebentar. No, ini yang Anggelia tadi. Saya pakai yang kemarin saja ya, yang dari saya. Ini saya buka file open. Belum ada di sini. Open aja, terus. Kemarin ada di sebentar TI. Makalah TI yang sudah sampai number. Oke ya. Ini coba saya tutup dulu aplikasi contohnya. Pengantar SQL jika saya tutup. Oke. Jadi ada materi sama ada latihannya. Makalah TI number. Oke, ini belum ada heading ya. Makanya kalau kita buat format view heading navigation pane ini masih kosong. Ini masih kosong, belum ada ya. Oke, caranya bagaimana? Kita buat heading. Caranya ya, untuk makalah, untuk judul cover enggak perlu ya. Kalau mau dikasih silahkan, tapi biasanya enggak. Daftar isi ya mulai dari ini. Intisari kita buat heading, kemudian daftar isi dan sebagainya. Cara membuat heading di blok, teks yang akan dibuat heading, kemudian pilih menu home. Ya, langkah-langkahnya sih ada di sini sih. Ya, nanti silakan dipraktikkan. Nah, di sini langkah-langkahnya saya praktikkan langsung. Pilihlah menu heading ini yang ini heading 1 ini. Klik heading. Dan biasanya heading itu sudah memiliki format ya. Formatnya apa? Nanti silakan diikuti dari panduan tiap prodi ini beda-beda ya. Oh, untuk yang awal bab gitu ya. Bab itu sama atau istilahnya yang kalau nanti di database itu paling kiri. Itu formatnya font size-nya sekian ya. Tipe fontnya sekian gitu. Tapi kalau tidak ada format biasanya kan kebanyakan Time New Roman ya untuk karya tulis itu. Kita coba klik modify. Ini dipastikan dulu apa di heading 1 itu dia formatnya apa, fontnya. Kemudian ini font size-nya ya. Kalau default ya 12 biasanya. Standarnya itu 12. Warnanya apa gitu ya. Ini bisa kita edit, ini hitam ya. Kemudian ini juga alignment-nya, kerataan dari teksnya. Itu mau dibuat mana alignment. Kalau di heading itu sebenarnya ada yang biasanya di tengah ya. Jadi untuk yang daftar isi, data tabel, data gambar nanti awal bab 1, 2, 3 itu biasanya di tengah. Maka kita coba pilih heading yang 1 itu tengah. Tapi nanti untuk heading 2 yang sebab kayak 2.1, 3.1 itu biasanya kan di kiri ya. Oke, untuk yang heading 1 kita buat center ya. Kemudian bisa kita atur juga jarak dengan antar paragraf sebelumnya dan sesudahnya. Kita tidak usah atur di situ, kita klik OK. Nah, dia otomatis di tengah dan dia di fontnya dia 12 Time New Roman tebel ya, tebel. Kalau ingin tidak tebel ya tadi di modify, ini di boldnya dihilangkan ya.
biasanya sih di awal di heading 1 itu tebel biasanya ya. Tapi ya nanti kembali lagi ke format masing-masing program studi masing-masing ya. Oke, kita coba ke yang lain. Ini kan baru intisari. Ya, dengan cara yang sama untuk daftar isi. Kalau formatnya tadi sudah perlu diubah, sudah cukup sekali, tinggal klik aja heading gitu ya. Dia otomatis masuk di sebelah kiri. Kemudian ada daftar gambar, heading lagi. Kita lakukan semua awal bab atau heading 1. Yang nanti di dalam daftar isi itu dia rata paling kiri ya, heading 1. Ya, bab 1 ya, nanti kita coba heading 1. Biasanya untuk bab 1 pernah lihat ya, bab 1 itu satu baris, kemudian nama bab itu biasanya di enter ya, di enter. Nah, coba kita perhatikan menggunakan toolbar yang kemarin show height ini ya, menggunakan kontrol plus bintang ya, bisa juga menggunakan CTRL plus bintang. Coba kita tekan ya, bab 1 pendahuluannya kalau di enter gini kan nanti jadinya 2 nih. Jadi bab 1 bab pendahuluan ini jadi di sini. Padahal kita mengendaki bab 1 ini satu baris ya. Di daftar isi nanti jadi satu baris ini menjadi 2 baris. Ya, tampilannya tetap 2 baris, semua di heading format nanti daftar isi itu satu baris. Caranya bagaimana? Jangan di enter, tapi pakai CTRL kontrol diikuti enter. ALT enter, ALT enter. Sebentar. ALT shift enter, salah. Ini namanya apa ya kalau di dalam break itu sebentar, layout breaks. Oh enggak ya. Pakai shift enter. Nanti kalau kalian pakai shift enter, di sini tetap satu baris, tapi di tampilan ini kalau di show-nya di off-kan kan seolah-olah di enter ya, tapi dia menggunakan shift enter. Jadi dari daftar isi dia satu baris, tapi di tampilan 2 baris. Shift diikuti enter. Oke, kita awal bab dulu ya. Awal bab dulu. Ini bab 2 coba disamakan. Heading gitu nanti langsung ada tebel ini. Ini juga sama bab 2, shift enter. Shift diikuti enter. Teknologinya oke. Kemudian Bapak ada kemarin? Tidak ada ya? Ini bla bla blanya sampai dengan ini kalau belum ada mapping masih manual ya, di scroll ini. Oh bab 3 loh. Oh iya benar 3 ya. Bab 3 heading. Oke, kalau sudah sekarang kita buat subbabnya ya. Subbabnya biasanya dimulai bab 1 ya. Kayak ini latar belakang. Ingat-ingat kalau membuat heading itu biasanya numbernya akan hilang ya. Numbernya akan hilang. Nanti jadi di format heading dulu, baru nanti numberingnya diajukan. Oke, kita buat heading 2. Oh, ini sudah muncul ternyata. Jadi karena belum dipilih mungkin. Belum muncul heading 3-nya. Oke, sebelum kita pilih heading 2, coba kita lihat dulu settingannya seperti apa heading 2 itu. Heading 2, kerataannya alignment-nya tidak usah diubah center ya. Tim New Roman samakan 12. Ini hitam ya untuk font color-nya. Tidak usah tebel, bolanya di off-kan. Udah gitu toh di OK. Klik heading 2. Nah, dia akan menjadi ini. Ini kalian bisa ini ya di dalam Word itu kalau di blok numbernya untuk numbering maksudnya. Untuk numbering ini kalau ini manual berarti ya. Jadi 1.1 ini manual. Tahu manualnya gimana? Bisa di blok. Kalau dia numbering itu aslinya tidak bisa di blok ya. Kalau di blok dia tidak ikut ke blok. Ini tidak disarankan. Maksudnya kalau di dalam Word kok manual numberingnya itu nanti tidak bisa otomatisasi ini. Maksudnya kalau kita membuat 1.2 nanti tidak bisa otomatis. Nanti kalau khawatirnya kalau ada yang diubah gitu ya. Kalau tidak otomatis nanti ya tetap itu. Contoh ya. Kita membuat di cara tulis itu 1.1 sampai 1.5. Ternyata setelah konsul dengan pembimbing yang 1.3 dihapus gitu ya. Dia tidak bisa mengubah yang bawahnya kalau kalian pakai manual ya.
1.1, 1.2, 1.4-nya masih. Padahal seharusnya kan yang karena 1.3 dihapus kan naik, berarti yang 1.4 menjadi 1.3. Maka tidak sarankan manual seperti ini. Kita buat numbering-nya. Mungkin teman-teman sudah pada hafal ya bagaimana buat numbering. Bagaimana? Pakai toolbar apa? Ada yang tahu? Saya tolong dibantu ya. Nanti kalau enggak tahu nanti kalian nanti dikira ini ya. Padahal sudah tahu ya. Apa kira-kira untuk numbering? Yang mana? Yang sudah ya yang online di sini? Ini yang sibuk nih Adel, statusnya sibuk. Adel ini siapa ini? Cewek atau cowok ini? Tias Putri? Cara buat numbering bagaimana? Tias monitor Tias? Tidak ada. Baru mandi mungkin ya. Siapa lagi nih? Yang cowok siapa nih? Dimas, Dim SS. Dim SS. Monitor Dim SS. Iya, Pak. Gimana cara buat numbering pakai apa? Yang itu ya, Pak ya, bawahnya referensi itu ya. Ini ya. Kalau ini ada dua. Jadi ada balet itu daftar simbolnya titik-titik atau strip. Kalau yang numbering menggunakan ya numbering ya. Ini ada keterangan numbering. Kalau di sini ada enggak 1.1 coba lihat. Oh, enggak ada tanya. Kalau enggak ada bagaimana? Silahkan pilih drop down yang ini yang kecil ini. Kecil. Kemudian pilih namanya define new format. Pastikan kalian pilih ini 1, 1, 1, 1, 2, 3 ya. Karena dia ingin 1.1. Berarti satunya nanti biarkan. Titiknya biasanya 1.1 terakhir enggak ada titiknya. Ya, maka yang titik di akhir ini kita hapus. Kemudian di awalnya kita tambahkan 1. Jadi nanti kalau ada 1.2 itu yang meneruskan itu satu yang ini mungkin bisa kalian lihat ya. Ini backgroundnya abu-abu ya. Artinya dia nanti otomatis kalau 1.1 menjadi ya ini contohnya 1.1 menjadi 1. Tapi kalau kalian yang ubah tambahkannya yang sebelah kanan nanti jadinya seperti ini. Contoh 1.1 ini ya. Nanti jadinya ini 1.1 21 31. Padahal kita di bab 1 kan enggak bisa kayak gini. Ya karena identitas number yang digit depan itu untuk yang babnya ya. Yang kanan itu untuk daftarnya. Berarti balik yang 1 kita buat di depan kita tambahi kemudian titik gitu ya. Oke, nanti kalau lupa diputar lagi videonya. Oke, 1. Nah, seperti ini. Tandanya apa? Udah numbering. Kalau di blok, ini enggak keblok dia. Nah, itu. Jadi kalau di blok tulisannya, dia enggak ikut. Ini namanya sudah menggunakan numbering. Sekarang kalau kita mengendaki paling kiri, Pak. Ini kurang ke kiri ya. Tinggalkan decrease indenya dikurangi. Nah, atau bisa kalian gunakan ini ya. Ada first line indent, ada nama untuk ngatur posisi penjorokan sebelah baris pertama ya dalam sebuah paragraf. Kemudian ada hacking indent. Hacking indent itu untuk posisi baris kedua dan seterusnya dalam satu paragraf. Atau bisa menggunakan ini increase, decrease, indent. Decrease untuk mengurangi indentasi ke kiri berarti ya. Kemudian yang increase ke kanan. Oke, kita itu ya. 1.1 latar belakang, oke. Kemudian, nah ini, rumusan masalah ini kan sama dengan 1.1, melanjutkan. Supaya kita tidak mulai dari awal, bagaimana Pak caranya di blok? Ya, kita ada yang namanya paste pointer, format pointer ini. Atau bisa kalian tekan apa? CTRL plus shift plus C, atau CTRL plus shift plus V ya. Untuk ngopi, ini sumbernya itu berarti CTRL shift diikuti C. Kalau ngopi biasa kan Ctrl C ya. Tapi kalau mengcopy format ya itu menggunakan tambahkan shift. CTRL plus shift plus C ya. CTRL shift plus C. Kemudian untuk tujuannya bagaimana di blok tujuannya? Ya, tadi menggunakan sebentar. Tadi klik tadi. Cari. Diulangi. Oke, di sini caranya gunakan CTRL Shift C untuk
mengcopy, kemudian tujuannya baru dipaste. Mengcopy paste format, bukan teksnya ya. Beda kalau teks tinggal CTRL copy, CTRL V gitu. Tuh, ayo wis nek angel ya ora usah nggawa keyboard, pakai ini aja, yes. Nah, ini yang gambar lampu ini. Klik. Kemudian tujuannya diblok. Waalaikumsalam. Nah, ini 1.2 otomatis. Yang 1.2, yang ini manual dihapus saja. Nah, ini kan manual nih. Kemudian ini di copy lagi. Coba saya pakai keyboard ya. Ctrl Shift C. Tujuannya CTRL Shift V ya. V. Kenapa kok lanjut? Karena dia di heading itu tadi ada format line spacing ya, sebelum dan sesudahnya. Nah, ini ada tujuan dan manfaat. Ini kalau di blok, ya 1.3-nya tidak ikut. Nah, seperti ini. Nanti di area navigation-nya juga langsung berubah. Oh, 1.1, 1.2, 1.3, langsung otomatis. Jadi, ada revisi di tujuan dan manfaat makalahnya. Diklik aja tujuan. Oh, ingin nambahin di latar belakang, klik aja latar belakang. Gitu ya. Oke. Sekarang kita lanjut ke, jadi ini harus dipetakan semua. Jadi kalau di teks kalian ada subbab ya, semua dipetakan semua supaya nanti masuk ke sini. Jadi jangan diklik daftar isi dulu kalau ini belum semua dipetakan. Tapi bisa juga nanti dimodify ya. Karena ini 2 titik mana ini? Ada 2.1 ini. Bidang kesehatan. Oh, belum. Ini nanti di teknologi informasi pengertian ya, saya kasih ini pengertian TI, teknologi informasi. Ini menggunakan format heading 2 dan numberingnya 2.1. Jadi kita buat heading dulu untuk heading 2, baru kita format numberingnya. Masih ingat tadi ya caranya sama? Pakai apa tadi? Yang ini. Coba kita cari. Kita kan tidak 1, 2, 3 ya. Apa-apa. Kalau mau tetap ini ya serah apa-apa sih. Tapi menjadi 1.4 ya. Padahal kita menghendaki 2.1. Kita coba klik kanan. Tidak ada ya. Sebentar. Ini number oke, tidak ada. Coba. Ini restart numbering. Ini yang gambar. Saya pakai yang Office 16 ini. Restart numbering, oke. Jadi 2.1. Kalau 2.1, satunya ingin kita ganti, pilih mana numberingnya. Klik kanan, expand, tidak ada pengaturannya. Oke, kalau tidak ada, diklik ya di sini, pilih define new number format. Ya, jadi yang tadi semula 1 diganti 2 gitu. Caranya sama kayak yang di depan tadi. Nah, jadi 2 situ. Apalagi ini evolusi ekonomi global ini menjadi 2.2. Format pointer ya. Kemudian evolusi ekonomi global. Nah, langsung otomatis 2.2. Peran, nah ini juga perlu ini peran 2.3. Nanti ada yang sudah ditulis, sudah ada yang belum ya. Tolong nanti kalau pakai file yang dari saya yang sudah saya upload, nanti silakan sesuaikan ini. Jadi ada pengertian evolusi ekonomi global dan peran teknologi informasi. Bidang ini peran teknologi, ini bidang pendidikan. Ini kan peran teknologi informasi ya. Ini berarti kan subbab namanya ya. Berarti kita harus milih subbab. Nah, makanya yang heading 3 nih. Heading 3. Nah, nanti dia akan ini. Jadi di awal kiri heading 2 itu menjorok sedikit ke dalam, heading 3 atau subbab itu menjorok paling ini. Biasanya sampai sini toh, sampai heading 3 aja. Tidak ada heading 4 masuk daftar isi, jarang ya. Biasanya pokok bahasan itu bahasan sub pokok bahasan. Tidak ada sub. Nanti lama-lama habis. Oke, saya ini perannya bidang pendidikan ini adalah heading 3-nya kita modify juga. Ini tidak ada tebel ya. Dia tidak tebel, fontnya sama 12. Tolong kalau ada yang perlu dijelaskan ulang di ini ya, ditanyakan ya.
Walaupun video bisa kalian putar ya. Oke. Apa tadi yang kurang tadi? Tabelnya sudah. Oke. Tidak mau ubah. Ini tidak mau coba heading 3 modify. Tabelnya sudah tidak ada. Heading 3. Oke. Kalau sudah sekarang nomornya. Nomornya yaitu 23 1 ya. 23.1. Oke. 23 tidak ada. Nah, ini aja pakai yang ini, nanti dimodify. Pakai ini tapi dimodify. Cing. Kita start aja ya, mulai dari awal. Klik kanan aja jalan enggak? Numberingnya mana ini? Oh, enggak ada. Ini enggak ada. Ini bab 3-nya kok masuk di sini gimana kemarin tuh? Oh, belum saya lakukan ya kemarin. Belum saya lakukan. Bidang ini perannya kok ada yang tersimpan, ada yang ini ya, terpotong ya. Tidak komplit ini. Seharusnya kan bidang pendidikan bagaimana, bidang kan manfaatnya itu banyak di hampir semua bidang ya, bidang-bidang yang lain. Antara lainnya kurang nih. Coba saya pakai dulu, apa ada yang ketutupan saya sebentar. Saya cari di dokumen yang makalah TI dulu, di yang aslinya yang sebelum dinamberi. Apakah sama enggak di bab 3? Penutup. Bab 3. Mana bab 3 nih. Oh iya banyak yang kepotong ini ya. Banyak yang kehapus. Proses kerja perencanaan dikelola. Oh iya ini kemana kemarin? Bidang keuangan, oh iya banyak yang kehapus nih. Oke. Saya copy aja ya. Nanti saya perbaiki latihannya. Latihannya sebentar. Apa ini? Bidang pemerintahan. Bioskop ini pendidikannya belum ada. Oke, saya copy. Ntar ya saya benahi dulu yang ini bawaannya. Kemarin apa? Enggak. Oh, ke enter. Ternyata ada hilang tapi ke enternya. Oh ya ini. Tidak hilang nih. Oke, saya simpan dulu gitu ya. Simpan dengan nama file save as storage. Ini yang daftar isi. TI yang daftar isi dulu. Daftar isi. Nggak hilang, ternyata kayak enter ke bawah. Oke, bidang education ya, ini globalisasi dan sebagainya. Ini mulai startnya adalah berapa? 23.1. Kita 23 buat ini dulu enggak apa-apa. Ya, kemudian diklik kanan sama. Atau kalau tidak bisa ya lewat sini. Pilih depan new number. Sama kayak caranya yang tadi di awal bab 1 di sini. Dihapus titiknya, depannya kasih 2.3. Nah, gitu supaya cepat. Nah, seperti ini. Dan tidak perlu dipenjorokan di dalam tesnya. Kalau di elektromedik itu tidak perlu ini. Jadi cukup ini tetap masih di tata kiri seperti ini. Ya, nanti yang memetakan nanti di daftar isi. Ya. Supaya nanti kalau subbabnya banyak itu dia tidak kepotong gitu, tidak ke kanan gitu ya. Oke, seperti ini 2.1 ini sama dengan 23 di pendidikan. Ini siswa sebentar. Bidang pemerintahan di blok lagi. 2.3. Kemudian sama untuk yang bidang e-government, keuangan, perbankan. Oke. Apalagi ada enggak? Ini dan sebagainya, bla-blanya. Ini kelihatannya banyak yang ini enggak bisa dirapikan aja. Ya, karena ini dapat filenya
dari internet ya, maka formatnya agak kacau sebentar. Ini di copy format aja sih. Ini pakai tab. Ini bisa kelihatan dia pakai apa gitu ya. Seharusnya pakai spasi, dia pakai tab. Konversi masalahnya. Oke, sebentar. Lihat. Jauh mana ini, ada land after paper nih. Ini kalau jaraknya terlalu jauh, ya ini di remove paragraf. Oke, kalau sudah, ini APBN ekonomi ya, kehadiran dari internet, apa nih? Canggih pergaya hidup. Perancang produk kelola oleh komputer. Produk yang digerakkan oleh sistem komputer ini apa nih? Bidang keuangan, oh ya, masih keuangan ini. Ini tidak perlu perancangan dikelola komputer, tidak bisa. Proses kerja ini dalam keuangan tadi. Sebagai proses, sebentar. Ini keunggulan apa nih? Kehadiran internet masa saja merupakan gaya hidup manusia pada komunikasi tergantung pada komputer yang menggambarkan besarnya keterlibatan. Oh, ini besarnya. Oh, sudah bisa. Ini bukan subbab ya. Ini manfaat tadi. Ya, dampak ini baru lanjutan dari peran tadi. Peran, kemudian ini perannya lanjut ke manfaat tadi. Mana tadi? Yang bab 2 biasanya banyak ya. Perlu kalian teliti mana yang menjadi subbab, sub-subbabnya. Dampak psikologis ya. Nah, ini dampaknya. Jadi peran sudah, sekarang dampak. Setelah dampak, satu perkembangan kognitifnya, perbedaan pria dan wanita, ini masih dampak ya. Pola, oke, keberadaan, oke. Ini dampaknya, masih dampak, oke. Nah, baru penutup. Ini kalau bahasa kebanyakan. Penomoran halamannya terakhir 13, berarti ini 14. Oke, masih sama. Oke, kalau sudah, di bab penutup juga masih ada ini, masih ada yaitu heading 2. 3.1. Kemudian penomoran halamannya juga sama, dibuat menggunakan 1. Ini tinggal di define new number format. Dihapus titiknya, tambahkan 3 di depannya. Titik. Oke. Gimana? Kelihatannya mudah apa agak sulit? Cuma harus diulang-ulang ya. Harus diulang-ulang. Nah, ini petanya sudah jadi ini. Kita tinggal satu yang daftar pustaka. Pustaka ini masuknya heading 1. Nah, menjadi ke tengah. Nah, jadi ini sudah ada semua, penomoran halamannya juga bisa kalian cek. Oh, contoh ini, daftar label, dia terakhirnya halamannya berapa nih? Halamannya terakhir di halamannya mana tadi? Bukan ini ya, ini makalah TI tadi. Daftar pustaka ini. Contoh di daftar label, halamannya mulai V, V5 Romawi kecil. Bab 1, tadi yang belum mana? Bab 2 sudah, bab 3 belum kita enter ya. Pakai shift diikuti enter. Nah, seperti ini. Kemudian daftar pustaka sudah masuk. Penomoran halaman coba cek lagi. Awal bab 1, 1, 2. Ya, halaman 2 bawah tidak ada, oke. Awal bab 2 mulai 3, 4, oke. Bab 3, terakhir bab 2 itu 13. Awal bab 3, 14. Oke. Daftar pustaka itu di bawah tengah. Lampiran juga bawah tengah. Oh, lampiran yang belum ya. Lampiran. Ini juga heading 1. Artinya gini, kalau semama kok ada satu heading 1, cuma butuh di kiri ya. Kalian manual kan bisa. Jadi contoh heading 1. Kalian defaultnya kan center. Kalian kiri-kiri gini boleh. Dia tidak mengubah isi di sini. Contoh, oke, yang lampiran biasanya tidak di tengah ya, biasanya di kiri. Tapi untuk yang lain itu biasanya di tengah. Daftar isi. Kalau mungkin ada kata pengantar yang di pendahuluan itu ya, di
itu di tengah. Oke, sekarang bagaimana cara membuat daftar isi otomatis? Ya, sangat gampang kalau sudah dipetakan menjadi heading seperti ini. Heading 1, 2, dan 3. Caranya tinggal kita pilih kan ada peta ini, klik daftar isi. Kan letaknya di sini ya. Kemarin yang kita kontrol enter, ini ada keterangan page break ya, di enter dulu supaya dia masuk di sini. Nah, di enter, posisinya di bawah, di jeda 1 barisnya. Dan cara memasukkannya, tidak usah memikir teks dan halamannya, cukup sekali 1 detik pun, 1 detik, ya 5 detik pun langsung jadi. Pilih reference, ya di sini ada yang tadi keterangan nih. Mana tadi? Nih. Klik heading, nah ini normal stylenya sudah diubah, kemudian dimodify ya. Kemudian cara menempatkannya gimana ini? Table of content. Gitu Pak. Ya. Tapi prakteknya lama ya tadi ya. Karena kita harus dalam dokumennya kita petakan dulu semua. Kalau sudah tinggal klik reference kemudian table of content saja. Makalah mana yang tadi terisi ya. Ya nih. Mana caranya? Ini ada table of content. Kalian bisa memilih beberapa style table of content, bisa menggunakan ini, bisa menggunakan yang kedua, atau hanya ya, atau custom table of content boleh. Custom itu maksudnya ini, mau ada link atau yang polos ya. Table of contentnya bisa yang print preview atau web preview. Kalau web biasanya kan ada, kalau ditunjuk menjadi pointer yang mouse gambar telunjuk itu sama biasanya kan di biru ya. Kita tidak bisa menggunakan web preview, tapi pakai print preview saja. So, page number, oke, ditampilkan page number. Kemudian rek alik untuk yang ini, page number itu di pojok kanan ini, alik ke rek ya, ke kanan ya. Dia jadi kalau 1, dia ada namanya tabulasi ya. Tabulasi atau indentasi ini. Kalau ada yang kiri, tengah, kanan, ya kanan pun kalau dibuat desimal nanti gimana itu? Ada di pembahasan pemformatan teks ya. Kita tidak sampai sana ya, tapi ya tidak apa-apa nanti kalau diperhatikan ingin bertanya silahkan dipersilakan. Kemudian tab leader ya. Kalau kita membuat tabulasi yang waktu ditekan tombol tab keyboard itu muncul waktu tab sekian itu muncul titik-titiknya. Ya, ini ada ketambahan. Ada tab leadernya titik-titik. Jadi untuk yang nama headingnya sampai dengan nomor itu misalkan menggunakan titik. Ada yang menggunakan strip ya, tergantung. Kalau biasanya kebanyakan dataris menggunakan titik. Kemudian general format from template ya, template atau klasik ya, nanti coba dipilih-pilih. Kemudian show levelnya, ini kebanyakan show levelnya hanya ke header 3. Header 3. Atau kalau kebutuhan dari prodinya kok 3 tapi 2 ya, tidak masalah, tinggal dipilih 2. Ya tidak mubadir, nanti heading ketiga kalau kita buat ya tidak usah, tidak ada kata mubadir. Artinya nanti kalau ada format sampai heading 3 tinggal menampilkan aja show levelnya sampai ke 3. Oke, kalau sudah klik OK ya, klik OK. Nah, langsung masuk nih. Apa yang tertera di navigation langsung masuk di sini. Nah, ini kan manis nih. Udah manis nih daftar pustakannya. Kalau seumpama ada perubahan terhadap number contoh ya. Ini juga dari data sini bisa milih seperti di navigation. Ada lo ya, sebentar. Contoh gini, kalau tidak lewat navigation pane, saya ingin menuju langsung ke bab 3 ini kan cuma 1 halaman, ingin saya tambah di kesimpulan, ini saran ya, contoh aja nih, kesimpulan, tik gitu. Pakai CTRL ditekan di keyboard, kemudian diklik, nanti akan menuju langsung ke sini. Ya sama kayak tadi yang kalau kalian di view navigation pane-nya, tinggal diklik juga sama. Oke, contoh ini di kesimpulan saya ingin nambahkan satu ya. Otomatis yang satu ini apa ya? Tak kasih apa namanya? Saran ya. Coba ini aslinya tidak umum ya. Masuk kesimpulan di sini belum selesai, di sana sudah ada saran ya. Tapi seumpama ya. Oke, sini coba saya kasih berapa tadi? 3.1 ya. Ini kesimpulan ya. Saya copy. Di sini saya kasih
3 kesimpulan masih sama. Coba di format pointer, mana tadi? Format pointer. Saya kasihnya saran. Ini dikasih saran. Oke. Ini kan ada tambahan, ya. Di navigation sudah ada. Coba dilihat di data resi sudah ada apa belum gini ya. Ini apa nih? Ini headingnya di open aja normal. Ini ada ketambahan, ini normal aja. Oke, biar enggak ada tambahan. Spasi. Di ini kan belum ada ini. 3.2 yang saran ya. Yang halaman berapa? Seharusnya kan jadi 15 ya. Coba dicek dulu halamannya. Tadi kan sudah saya tambahkan halaman 1. Ini halamannya 15. Berarti yang di daftar pustaka seharusnya 16 ya. Ini belum, masih 15. Tinggal kita page number. Karena dia kan season berbeda. Karena season berbeda harus manual di sini. Format page number. Ya ini startnya 16. Ya, disesuaikan. Tapi di daftar isi belum sesuai. Coba kita lihat ya. Daftar pustaka itu tadi 16, daftar lampiran itu 17. Tapi bagaimana, tidak usah diubah manual, diklik saja. Ya, contoh ini. Daftar pustaka masih 15, padahal tadi sudah update karena ada tambahan data di KTI kan jadi 16. Kemudian lampiran jadi 17. Bagaimana cara mengupdate? Tidak usah diketik manual, tidak usah, langsung aja. Klik kanan, pilih update field. Update field. Ya, kalau ingin mengupdate apakah dia nambah entitas itu apa ya zamannya di bagian ya. Jadi ada tambahan 3.2 kan ada itu namanya entry table. Namanya entry table itu komponennya ya. Kemudian kalau page number only berarti cuma ngupdate nomor halamannya saja. Ya, bagaimana caranya? Kalau dua-duanya ya. Ya harus dua-duanya kita 2 kali update entry table dulu, oke. Karena ada entry table sudah berubah ya. Oh ya, kalau sudah berubah ya udah. Kalau belum berubah lagi yang page number-nya tinggal klik kanan, update field, pilih ya update page number only. Itu kalau tidak nambahi heading ya. Jadi hanya page number saja, pilih yang update page number only. Oke, sampai sini adakah yang mau bertanya? Adakah yang mau bertanya? Sudah jelaskah atau perlu ada yang saya ulang? Belum ada, Pak. Belum ada. Oke, nanti untuk kelasnya sudah saya buka ya. Silakan presensi untuk yang kelas sore. Sekaligus dipraktekkan pertemuan ini nanti filenya pakai yang file sama atau yang file kalian terserah ya. Coba ini saya kira cukup ya untuk materinya. Saya stop recordingnya.